Kali ini kita bakal bongkar satu konsep yang mungkin tanpa sadar udah jadi bagian dari hidup kita. Dosa halus, khususnya soal kuasa penipuan. Ini bukan cuma tentang bohong biasa loh. Ini tentang sebuah kekuatan manipulatif yang pinter banget sembunyi di tempat yang paling nggak kita sangka. Coba deh, jujur sama diri sendiri sejenak. Pernah nggak sih kita bohong dikit tapi alasannya demi kebaikan? Mungkin buat ngelindungin perasaan teman, atau biar nggak ada konflik di rumah. Nah, apapun alasannya, pertanyaan inilah pintu masuk kita. Karena sering banget, penipuan yang paling bahaya itu justru yang pakai topeng niat baik. Jadi, apa sih sebenarnya dosa halus ini? Gini deh, ini adalah dosa yang di permukaan nggak selalu kelihatan jahat. Malah seringnya pakai kedok niat baik. Sumbra kita ngejelasin ini sebagai bentuk manipulasi spiritual yang bikin kita ngerasa, aku punya kebenaran versi aku sendiri yang beda dari kebenaran Tuhan. Senjata ini tuh usianya setua sejarah manusia loh. Ingat kan bisikan pertama di Taman Eden? Kamu sekali-kali tidak akan mati. Pola yang persis sama terus aja berulang sampai hari ini. Oke, untuk ngerti penyakit ini, kita harus jadi dokter dulu kan? Kita perlu diagnosis. Kenapa sih manusia, bahkan orang-orang yang percaya sekalipun, bisa jatuh ke dalam penipuan? Apa sebetulnya akar masalahnya? Dan ternyata ya, akarnya itu dalam banget. Semuanya berawal dari rasa takut. Takut kehilangan, takut gagal, takut gak diterima. Rasa takut inilah yang kemudian melahirkan ketidakpercayaan sama pemeliharaan Tuhan, yang akhirnya mendorong kita buat ngambil alih kendali. Dan tentu aja ada keinginan buat jaga citra diri, biar kelihatan baik di mata orang lain. Jadi kebohongan itu jadi semacam alat buat moles topeng kita. Nah, Alkitab tuh keren ya, gak cuma ngasih teori, tapi juga contoh nyata. Yuk, kita lihat dua studi kasus yang kontras banget, kayak langit dan bumi. Ini bakal nunjukin betapa besar dampak dari pilihan kita. Yakub, sang penipu, versus Yusuf, sang pahlawan integritas. Lihat deh perbandingannya. Ini benar-benar nunjukin dua jalan yang sangat beda. Yakub, dia menipu ayahnya buat dapat berkat. Hasilnya, untung sesaat, tapi dibayarnya pakai pelarian dan penderitaan bertahun-tahun. Sebaliknya, Yusuf milih jujur, meskipun gara-gara itu dia masuk penjara. Penderitaan sesaat, tapi akhirnya Tuhan pakai integritasnya buat nyelamatin satu bangsa. Poin utamanya tuh ini, penipuan itu selalu minta bayaran jangka panjang. Selalu. Terus gimana kalau penyakit ini dibiarin aja, nggak diobatin? Nah, sumber kita ngegambarin ini sebagai sebuah spiral kehancuran yang nggak bisa dihindari. Mari kita lihat gimana spiral ini bekerja. Dimulai dari satu kebohongan kecil yang kita anggap sepele. Lama-lama, hati nurani kita jadi tumpul. Bohong jadi makin gampang, makin biasa. Setelah itu, kepercayaan di dalam komunitas mulai hancur. Dan akhirnya ini yang paling ngeri. Seluruh sistem, entah itu keluarga, gereja, atau masyarakat, bisa dibangun di atas fondasi kepalsuan. Dan puncak dari spiral ini adalah apa yang Rasul Paulus katakan di kitab Roma. Menukar kebenaran Tuhan dengan dusta, itu pada dasarnya adalah bentuk penyembahan berhala. Kita jadi menyembah citra diri kita, keamanan kita, atau kendali kita sendiri, bukan lagi Tuhan yang adalah kebenaran itu. Oke, setelah diagnosis dan prediksi yang kedengarannya serem banget, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan penuh harapan, resepnya. Apa sih obat buat dosa penipuan ini? Jalan keluarnya ternyata berpusat pada Injil. Pertama, kembali pada firman, sola scriptura. Jadikan itu kompas kebenaran kita satu-satunya. Kedua, hidup dalam kasih karunia, sola gratia. Sadar kalau kita diterima Tuhan bukan karena topeng kita, itu membebaskan kita dari kebutuhan buat pura-pura. Ketiga, teladani Kristus, satu-satunya manusia yang hidup dalam kebenaran mutlak. Dan terakhir, ini penting banget, bangun komunitas yang saling jaga akuntabilitas dalam kasih. Jadi intinya bukan cuma soal, jangan bohong ya. Bukan, ini jauh lebih dalam. Ini soal pergeseran fundamental. Dari yang tadinya nyender ke kebenaran versi diri sendiri, jadi nyender sepenuhnya ke kebenaran dan anugerah Tuhan. Ini nih, sebuah reorientasi total dalam hidup. Nah, sebagai penutup, kita balik lagi yuk ke kisahnya Yakub, yang namanya sendiri artinya penipu. Kisahnya itu nggak berakhir dalam kehancuran loh, tapi justru dalam pemulihan yang luar biasa. Kisah Yakub ini jadi bukti nyata kalau kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar dari dosa kita. Sang penipu ini bergumul dengan Tuhan dan keluar dari situ dengan nama baru, Israel, yang artinya ia bergumul dengan Allah. Ini pesan Injil yang dahsyat banget. Nggak peduli sedalam apa kita jatuh dalam penipuan, selalu ada jalan pemulihan lewat anugerahnya. Dan ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Di tengah dunia yang udah menormalkan kepalsuan, mulai dari fake news sampai citra diri yang kita poles di media sosial, gimana caranya kita bisa memilih untuk hidup transparan di hadapan Tuhan?
Apa arti kejujuran yang radikal buat Anda? Bukan besok atau lusa, tapi hari ini.